Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang waktu sholat khauf. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan melaksanakan sholat khauf atau sholat dalam suasana ketakutan sepeninggal Nabi dan tentang tata caranya. Menurut sebagian besar ulama, sholat khauf itu hukumnya boleh berdasarkan dalil umum firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Dan juga berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah dan para pemimpin Islam sepeninggal beliau. Abu Yusuf, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, mengemukakan pendapat yang syadz. Menurutnya, sepeninggal Nabi, sholat khauf itu tidak boleh dilakukan dengan satu imam, melainkan harus dengan dua orang imam. Nah, masing-masing dengan makmum sendiri dan sholat 2 rakaat. Atau dengan kata lain, sholat khauf dilakukan dengan 2 gelombang. Ketika satu kelompok sedang sholat, kelompok yang satunya sebagai penjaga. Dan ketika kelompok pertama sudah selesai sholat, maka giliran kelompok yang kedua yang sholat. Nah, perbedaan pendapat ini bertolak dari persoalan apakah sholat khauf yang pernah dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya itu dianggap sebagai suatu ibadah secara umum atau hal itu sebagai keutamaan yang khusus bagi beliau. Ulama-ulama yang menganggapnya sebagai suatu ibadah secara umum, bukan sebagai keutamaan yang khusus bagi Nabi, maka sholat khauf itu bukan khusus bagi beliau, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, mungkin saja pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang. Jadi sholat khauf dengan satu imam merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki Nabi. Penafsiran seperti itu diperkuat dengan dalil khitab yang dipahami dari firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata. Ini bisa dipahami jika Nabi sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, maka ketentuannya menjadi lain. Menurut beberapa ulama ahli fikih Syria, sholat khauf itu boleh ditangguhkan sampai suasana aman seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi pada perang Khandaq. Tetapi hal ini disanggah oleh mayoritas ulama. Kata mereka, sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi tersebut dilakukan sebelum turun ayat tentang sholat khauf yang menasakh atau menghapus apa yang beliau lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab.